Halo, apa kabar pecinta film? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas alur cerita film, bertemakan survival di tengah samudra, yang berjudul Life of Pi, yang dirilis pada tahun 2012, mengisahkan seorang remaja bernama Pi, bersama seekor harimau, yang terdampar di lautan luas, dan berjuang mempertahankan hidupnya di atas sekoci selama 227 hari. Bagaimana kisah perjalanan Pi dalam bertahan hidup di tengah-tengah samudra? Langsung aja kita mulai alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Ian, seorang penulis novel yang berkunjung ke rumahnya Pi. Ia penasaran dengan kisah hidupnya Pi. Ian mendapat informasi dari pamannya Pi, kalau Pi punya kisah yang sangat luar biasa. Ian berniat ingin menulis buku tentang kisah perjalanan hidupnya Pi. Lalu Pi mulai menceritakan kisah hidupnya. Pi lahir dengan nama Piscin Molitor Patel, dari keluarga India moderat. Ia bersama keluarganya tinggal di kebun binatang milik ayahnya yang berada di kota Pondicherry, India. Nama Pi terinspirasi dari nama kolam renang yang ada di Paris. Di India nama Pi terdengar aneh. Saat Pi sekolah, teman-temannya memanggilnya dengan kata pising, yang artinya kencing dalam bahasa India. Pi merasa kesal karena sering diejek dengan panggilan pising oleh temannya. Karena tidak ingin selalu diejek oleh temannya, ia menjelaskan bahwa namanya merupakan salah satu rumus matematika, dan menunjukkan kemampuannya di depan teman-temannya, kalau ia mampu menghafal angka desimal hingga 700 digit angka di belakang koma bilangan Pi itu sendiri, hingga membuat seluruh sekolah takjub dan image-nya berubah menjadi Pi Patel, seorang legenda sekolah. Saat hendak mulai makan, Ian melihat Pi berdoa dengan mengucapkan amin. Ia pun bertanya kenapa Pi mengucapkan amin, karena menurutnya penganut agama Hindu tidak pernah mengucapkan amin. Lalu Pi mengatakan kita tidak akan mengenal Tuhan sebelum ada yang mengenalkannya. Saat Pi kecil, ibunya mengajarkan tentang konsep ketuhanan agama Hindu dengan banyak dewa yang mereka sembah. Kemudian saat berusia 13 tahun, Pi mengenal agama Kristen. Pi yang sangat penasaran dengan ketuhanan juga memeluk agama Islam di waktu yang bersamaan. Jadi, Pi memeluk 3 agama sekaligus, yaitu Hindu, Kristen dan Islam. Ayah Pi yang seorang ateis, menegur Pi, karena menurutnya mempercayai 3 agama sekaligus sama saja tidak percaya satupun. Tapi menurut Pi itu sah-sah saja karena menurutnya iman ibarat rumah dengan banyak kamar. Lalu ia melanjutkan kisahnya, saat pertama kali bertemu dengan Richard Parker, yaitu seekor harimau yang ada di kebun binatang milik ayahnya. Waktu itu, ia mengajak Raffi kakaknya untuk memberi makan Richard Parker secara langsung. Raffi yang khawatir kalau yang dilakukan adiknya itu sangat beresiko. Ia segera melaporkan hal ini kepada ayahnya. Ayahnya pun datang dan memarahi serta memperingatkan kalau hal tersebut sangat berbahaya. Lalu ia menunjukkan kepada kedua anaknya, bagaimana keganasan seekor harimau, dengan menaruh 1 ekor kambing di kandangnya. Dengan cepat harimau menerkam kambing tersebut. Atas kejadian itu, akhirnya Pi pun takut karena pelajaran yang diberikan oleh ayahnya itu, dan membuat hidupnya tidak bergairah lagi seperti dulu. Beberapa tahun berlalu, karena menganggap dunia ini sudah tidak ada pesonanya lagi, ia pun kehilangan semangat dan tujuan. Hingga pada suatu hari, saat Pi menggantikan gurunya memainkan gendang di kelas menari, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Anandi, di mana membuat hidup Pi kembali bergairah. Pi mulai PDKT dengan Anandi, hingga benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena suatu perihal, keluarganya harus pindah ke Kanada, dan membawa seluruh hewan yang ada di kebun binatang ayahnya, untuk dijual di Kanada, dan memulai hidup baru di sana. Pi yang merasa sedih, lantaran harus berpisah dengan Anandi. Saat pamit ke Anandi, ia berjanji akan kembali suatu hari nanti. Pada tanggal 21 Juni tahun 1977, Pi bersama keluarganya berlayar dari Madras menuju Kanada dengan kapal kargo bernama Simsum. Saat melintasi Samudra Pasifik, tepatnya di atas Palung Mariana, palung terdalam di muka bumi, kapal mereka diterjang badai. Pi yang terbangun lalu pergi ke atas dek kapal. Ia melihat kapal yang sedang dihantam ombak besar, lalu ia berusaha membangunkan keluarganya. Saat masuk ke dalam kapal, ternyata air sudah memenuhi seisi ruangan. Lalu ia naik lagi dan melihat situasi sudah semakin kacau. Ia diarahkan oleh kru kapal untuk naik ke dalam sekoci. Zebra yang tiba-tiba melompat ke atas sekoci, membuat sekoci terjatuh dari kapal.
terombang-ambing di bawah ombak dan semakin menjauh dari kapal. Pi yang bersama zebra di dalam sekoci, melihat ada sesuatu yang bergerak di dalam air, dan ia pun berinisiatif untuk menolongnya. Saat sudah dekat dengan sekoci, ternyata itu adalah Richard Parker, sang harimau. Pi pun kaget dan mendorong Richard Parker menjauh dari sekoci. Namun Richard Parker akhirnya berhasil masuk ke dalam sekoci. Pi yang ketakutan langsung melompat ke dalam air. Ketika di dalam air, ia melihat kapal Simsum yang ditumpanginya bersama keluarganya sedang tenggelam menuju ke dasar Palung Mariana. Keesokan paginya, badai sudah semakin tenang. Terlihat Pi yang bergelantungan di ujung sekoci dengan menggunakan ban pelampung. Untuk menghindari agar tidak dimangsa oleh Richard Parker, Pi yang kebingungan berteriak-teriak, siapa tahu ada yang mendengar. Tiba-tiba dari dalam terpal sekoci muncul si hiena, yang mencoba menyerang Pi. Ia langsung menghindar sambil memegang dayung mempersenjatai diri. Di kejauhan Pi melihat orange juice si orang utan yang terombang-ambing. Ia pun berusaha menaikkan orang utan ke dalam sekoci. Pi yang menghindar dari serangan hiena kembali ke ujung sekoci. Saat malam tiba, hiena yang sangat kelaparan lalu memangsa zebra. Keesokan harinya, Pi yang teringat dengan perbekalan darurat yang ada di dalam sekoci. Ia pun mengambil makanan dan minuman serta beberapa perlengkapan bertahan hidup, lalu membuat sampan kecil dengan pelampung dan dayung. Kemudian muncul hiena dan menyerang orang utan. Melihat hiena membunuh orang utan, Pi yang sangat marah berniat membunuh hiena. Namun tiba-tiba si hiena diterkam oleh Richard Parker. Pi yang takut dimangsa oleh Richard Parker, langsung lompat ke dalam air dan menaiki sampan kecilnya. Kini tinggal Pi berdua dengan Richard Parker yang masih hidup. Hari-hari ia lalui dengan membaca buku panduan bertahan hidup di tengah lautan, yang ia dapatkan dari kotak perbekalan. Di dalam buku panduan terdapat langkah-langkah cara menjinakkan binatang buas. Ia pun mencoba mempraktekkannya, namun tidak berjalan sesuai teori. Meskipun begitu, ia tidak menyerah. Ia tetap mencoba dengan memberi minum Richard Parker dan berusaha memancing ikan untuk diberikan kepada Richard Parker yang kelaparan. Saat Pi sedang memancing, Richard Parker yang memperhatikan ada ikan yang berenang di dekat sekoci, langsung melompat ke dalam air untuk menangkap ikan, namun gagal. Lalu Richard Parker pun berenang menuju ke tempat Pi. Pi yang ketakutan mencoba mendekati sekoci dan naik ke atas sekoci. Saat sudah di atas sekoci, Pi langsung mengambil kapak hendak membunuh Richard Parker yang berada di dalam air. Akan tetapi, Pi yang baik hati, tak tega membunuh Richard Parker, lalu mencari cara membantu Richard Parker naik ke atas sekoci, dan Pi pun kembali menaiki sampan kecilnya dengan membawa persediaan makanan dan minuman. Saat malam hari, terlihat pemandangan yang sangat indah. Dengan ribuan ubur-ubur bercahaya di sekitar sekoci, ia takjub melihatnya. Di saat sedang menikmati pemandangan itu, tiba-tiba muncul ikan paus raksasa dari dalam samudra melompat di samping Pi, menimbulkan gelombang air yang besar hingga melemparkan Pi ke air beserta seluruh persediaan makanan miliknya. Keesokan harinya ia berhasil menangkap satu ekor ikan berukuran cukup besar. Ia langsung memberikannya kepada Richard Parker yang berada di dalam sekoci. Saat Pi berada di atas sekoci untuk mengambil sisa persediaan makanan, tiba-tiba muncul ribuan ikan terbang yang bermigrasi melewati sekoci. Kemudian ada satu ikan besar masuk ke dalam sekoci, yang menjadikannya rebutan antara Pi dan Richard Parker. Pada momen ini, akhirnya Pi mampu menaklukkan Richard Parker. Pi pun memakan ikan besar itu dan Richard Parker memakan ikan terbang kecil. Hari-hari berikutnya, Richard Parker sudah mulai patuh kepada Pi. Ketika sedang melihat kumpulan lumba-lumba berenang, di kejauhan Pi melihat ada sebuah kapal yang melintas. Ia pun langsung menembakkan flare gun. Namun sia-sia, setelah mencoba beberapa kali, kapal tersebut tidak melihatnya dan berlalu meninggalkan mereka. Kemudian, muncul badai yang sangat besar menghampiri mereka. Pi dan Richard Parker bersusah payah menghadapi hantaman ombak dan badai. Setelah badai berlalu, Pi dan Richard Parker semakin akrab. Terlihat Richard Parker yang mabuk laut dipangku oleh Pi. Pi yang terbangun dari tidurnya, melihat sekoci telah bersandar di sebuah daratan. Ia pun langsung bersemangat menghampirinya dan memakan tumbuhan yang ada di sana. Saat memasuki pulau tersebut, ada ribuan meerkat yang hidup di sana. Richard Parker pun terlihat sedang berburu meerkat tersebut, serta terdapat kolam air tawar di sana. Ia pun langsung masuk ke kolam untuk mandi dan minum. Saat malam hari, ia tidur di atas pohon di pulau itu. Sedangkan Richard Parker kembali ke sekoci. Ia menyadari sesuatu. Ternyata pulau tersebut merupakan organisme karnivora raksasa, yang mana di siang hari menyediakan air tawar,
namun di malam hari berubah menjadi asam dan mencerna binatang yang ada di dalamnya. Menyadari keanehan tersebut, keesokan harinya, Pi memutuskan meninggalkan pulau itu. Setelah mempersiapkan perbekalan dan suplai makanan untuk Richard Parker, mereka pun pergi meninggalkan pulau tersebut. Setelah 7 bulan terombang-ambing di Samudra Pasifik, Pi berhasil mencapai daratan Meksiko. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, akhirnya ia bisa menarik sekocinya menuju bibir pantai. Ia langsung tergeletak lemas di atas pasir, dan Richard Parker pun turun dari sekoci dan pergi masuk ke dalam hutan meninggalkan Pi. Momen tersebut merupakan momen terakhir Pi melihat Richard Parker. Di momen tersebut Pi merasa sangat sedih, karena Richard Parker pergi tanpa berpamitan kepadanya, dengan tidak mengaung ataupun menoleh ke arahnya. Setelah apa yang telah mereka lewati bersama, Pi pun akhirnya diselamatkan oleh penduduk lokal dan dibawa ke rumah sakit. Film pun berakhir dengan happy ending. Pi yang sekarang mempunyai 2 orang anak dan tinggal di Meksiko. Bagi kalian yang sudah nonton film ini, nilai moral apa saja yang kalian dapatkan dalam film ini? Tolong tulis di komentar ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.